Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satres Narkoba Polres Indramayu berhasil menangkap 23 orang tersangka terkait peredaran gelap narkoba. Puluhan tahanan di rutan Polres Tangerang Selatan menggunakan hak suara dalam Pilkada Banten 2024. Masyarakat mengapresiasi upaya kepolisian dalam mendukung terlaksananya Pilkada serentak 2024 yang aman dan damai. Kita ke berita pertama. Satres Narkoba Polres Indramayu berhasil menangkap 23 orang tersangka terkait peredaran gelap narkoba. Barang bukti yang diamankan sebanyak 65,91 gram sabu, 2.500 butir obat keras tertentu, dan 11 butir psikotropika. Dalam rilis yang disampaikan pada Senin lalu, Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo mengungkapkan, para tersangka diamankan dari hasil operasi selama bulan November 2024. Penangkapan puluhan tersangka ini sekaligus bentuk nyata komitmen Polres Indramayu dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kapolres menambahkan 23 tersangka ini ditangkap dari 18 kasus dengan rincian 15 kasus terkait narkotika jenis sabu dan 3 orang terkait obat keras tertentu. Sementara dari 23 tersangka ini, sebanyak 15 orang diantaranya berstatus sebagai pengedar, sedangkan sisanya merupakan pengguna. Adapun 23 tersangka ini ditangkap di 11 wilayah berbeda. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara mulai dari 4 tahun penjara hingga paling lama 20 tahun penjara. Yang alhamdulillah melalui Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu selama bulan November kita dapat menangkap ataupun menangani kasus terkait peredaran narkoba dan obat keras tertentu sebanyak 18 kasus, yaitu dengan rincian narkotika jenis sabu sebanyak 15 kasus, kemudian obat keras tertentu sebanyak 3 kasus. Dari 18 kasus tersebut kita mengamankan 23 orang tersangka, yaitu 20 orang pelaku yaitu kasus narkotika jenis sabu, kemudian 3 orang adalah pelaku pengedar obat keras tertentu. Kemudian dari 23 pelaku tersebut ada 2 residivis, ya. Residivis yang inisial atas nama S alias O, kemudian inisial AC alias A. Maaf, ini ada 3 residivis, ya. Kemudian yang satu adalah inisial M alias S. Di Sumatera Barat, Polres Pasaman Barat memusnahkan 28,8 kg ganja kering di halaman kantor Polres setempat pada Senin lalu. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan penyalahgunaan narkotika oleh 2 orang tersangka di Kecamatan Talamau beberapa waktu lalu. Acara pemusnahan barang bukti ini dipimpin oleh Wakil Kepala Polres Pasaman Barat, Kompol Khairul Amri Nasution, dengan didampingi Kepala Satuan Reskrim Narkoba AKP Erianto.
Menurut Wakapolres, dari sejumlah barang bukti yang dimusnahkan ini, 100 gram disisihkan untuk pembuktian di sidang pengadilan dan 0,2 gram untuk pemeriksaan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Padang. Semua barang bukti yang berhasil disita petugas dari kedua pelaku, yakni 30 bungkus paket seberat 30 kg narkotika jenis ganja kering. Usai pemusnahan barang bukti, acara dilanjutkan dengan penandatangan berita acara oleh para saksi yang hadir, termasuk kedua pelaku pemilik narkotika jenis ganja kering. Wakapolres mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran gelap narkotika di Pasaman Barat dengan menjalin komunikasi dan sinergitas bersama kepolisian. Beralih ke kasus lainnya, Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus penyelundupan 17,2 ton pupuk bersubsidi di wilayah Betung, Banyuasin. Dari pengungkapan kasus ini, 4 orang tersangka berhasil diamankan. Subdit Indaksi Ditreskrim Sus Polda Sumsel berhasil menggagalkan pengiriman pupuk bersubsidi sebanyak 17,2 ton. Pupuk ini terdiri dari 6,25 ton jenis NPK Ponska atau sebanyak 125 karung dan jenis urea sebanyak 10,95 ton atau sebanyak 219 karung. Menurut Kasubdit Indaksi Polda Sumsel, Kompol Andri Setiawan, pupuk-pupuk tersebut diangkut menggunakan 2 mobil truk. Ia menerangkan pengungkapan kasus ini berawalnya dari adanya informasi dari masyarakat sehingga pihaknya melakukan penyelidikan terhadap angkutan truk asal Provinsi Lampung yang memuat pupuk tersebut di Betung, Banyuasin. Berawal dari satu unit kendaraan dengan nopol BE 83 sekian IY yang dikendarai oleh TSK ABT dan didampingi dengan supir cadangannya yaitu TSK IS. Ini membawa subsidi jenis NPK Ponska dan urea. Memang kita sudah melakukan pendalaman pada saat tibanya di Palembang, ini kita langsung lakukan penangkapan. Karena setelah kita dalami tidak ada dokumen, tapi labelnya menggunakan pupuk pusri ya, seperti itu. Sehingga setelah melakukan pendalaman dikembangkan bahwa ditemukan kembali yang tadi sebanyak 7,2 ton, dengan sebanyak 10 ton. Kemudian dikembangkan sekira pukul 10.15 kepada TSK SO. Dari hasil pengembangan tersebut didapat kembali satu unit truk BE 90 sekian Q yang dikendarai oleh TSK GP dan saksi saudara EP mengangkut pupuk juga tanpa dilengkapi dokumen. Sebenarnya 2 kendaraan ini juga masih terhubung dalam satu jaringan ini. Jadi alhamdulillah ada total yang bisa diamankan itu 7,2 ton. Diketahui pupuk ini merupakan pupuk bersubsidi yang dijual dengan harga di atas normal dengan mengambil keuntungan Rp15.000 per karungnya. Kompol Andri menyebut tersangka ABT merupakan otak di balik penyalahgunaan pupuk ini. Sementara pelaku IS dan GP merupakan supir yang mengangkut pupuk dan mengaku telah melakukan aksi ini selama 7 kali. Intinya dia menjual pupuk subsidi di luar harga eceran atau HEP ya. Di situ dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk kepentingan dia pribadi masing-masing para pelaku. Dia tergiur dengan adanya keuntungan yang cukup lumayan ya. Ibarat kalau dari Lampung ke Palembang kalau pengiriman standarnya itu sekitar 2,5 juta. Tetapi pembayaran yang diterimanya kurang lebih 4,5 juta. Nah, jadi lumayan. Jadi memang dia mendapatkan keuntungan dari situ sehingga melakukan pelanggaran atau tindak pidana ini. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal tentang perdagangan atau tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda sebanyak Rp5 miliar. Dari Humas Polda Sumsel melaporkan untuk Polri TV.
Di Kalimantan Barat, Polres Kubu Raya berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan menggagalkan penyeludupan 8 calon pekerja imigran legal asal Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Malaysia. Menurut Kasat Reskrim Polres Kubu Raya, Ibtu Hafiz Febrandani, dalam rilisnya pada Selasa lalu, kasus ini terungkap setelah tim catatan ras Polres Kubu Raya menerima informasi dari masyarakat. Dari hasil pemeriksaan, 8 CPMI ilegal direkrut oleh JI yang mengaku bekerja sebagai mandor di sebuah perkebunan sawit di Malaysia. Ia mengaku menjanjikan pekerjaan kepada para korban dengan meminta biaya sebesar 3,5 juta rupiah per orang. Ibtu Hafiz juga menyebutkan modus pelaku ini sangat berbahaya karena menempatkan para korban dalam risiko besar, termasuk eksploitasi dan perdagangan manusia. Sementara itu, ke-8 calon pekerja migran saat ini mendapat pendampingan dari Polres Kubu Raya dan instansi terkait. Rencananya mereka akan dipulangkan ke daerah asalnya di Nusa Tenggara Barat setelah proses penyelidikan usai. Walaupun di tengah kesibukan kami melaksanakan pengamanan, kami tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia, yaitu memberikan rasa aman. Kemudian akan saya jabarkan terkait yang pertama TPPO, itu ada 2 laporan polisi. Yang pertama diungkap pada tanggal. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Divisi Humas Polri menyampaikan informasi update gangguan Kamtibmas per tanggal 27 November 2024. Gangguan Kamtibmas menurun 510 kasus atau 36,14%. Hal ini disampaikan Kabag Penum Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Adri Mulan Caniago, dalam konferensi pers terkait update situasi Kamtibmas per 27 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Kamis 28 November 2024, saya selaku Kabag Penum di Humas Polri akan menyampaikan informasi. Pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 27 November 2024. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 510 kasus atau 36,14%, yaitu pada hari Selasa 26 November 2024 sebanyak 1.411 kejadian, dan pada hari Rabu 27 November 2024 sebanyak 901 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi antara lain pencurian dengan pemberatan, curat sebanyak 65 kasus, narkotika sebanyak 23 kasus, curanmor sebanyak 26 kasus, judi sebanyak 2 kasus, pencurian dengan kekerasan, curas sebanyak 8 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 sebanyak 293 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 26 November 2024 sebanyak 441 kejadian, mengalami penurunan sebanyak 148 kejadian atau 33,56%, dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 293 kejadian, korban meninggal dunia 26 orang, korban luka berat 30 orang, korban luka ringan 305 orang. Kerugian materi 712.261.000 rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini, dan kita tunggu bersama update berikutnya. Berita ini dapat diakses melalui website portal.humas.polri.go.id dan mediahub.polri.go.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
Kapolda Sumatera Selatan beserta rombongan melaksanakan kunjungan ke tempat pemungutan suara 25 dan TPS 26 di perumahan Taman Sasana Patra, Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Informasinya selengkapnya usai jeda berikut ini.